orang-orang yang suka meluaskan kelapangan bagi orang lain, yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan hidupnya. Ya. Saya ajarkan satu rumus dulu Bu ya di Quran sebelum kita mulai materi. Kata Quran, ibu suka meluaskan, melapangkan, memberi kesempatan pada orang. Itu satu saat kalau kita sedang sempit, Allah akan luaskan. Ibu sedang bawa mobil, ya, dalam keadaan macet, tiba-tiba ada orang buru-buru, ada ambulans misalnya. Lalu kita menepi, kita persilahkan lewat. Itu besok lusa saat kita sulit, kita akan diberikan kesempatan untuk terbuka, diberikan kelapangan. Itu rumus pertama. Ya. Wa idza qila lakum unshuzu fanshuzu, ini poinnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Kata Allah, ada dua golongan yang akan selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau diangkat derajat itu maknanya bisa dua. Saya ulang ya. Kalau diangkat derajat itu maknanya bisa dua. Satu, makna dunia. Ya, diistimewakan oleh Allah. Diistimewakan. Saat orang susah dia mudah. Ya. Saat orang lain, maaf, rezekinya terhambat dia dipercepat. Ya. Coba saya mau tanya pada ibu. Biasanya kalau orang-orang yang tinggi posisinya, tinggi ya, presiden, menteri misalnya sampai level keterusnya, ya. Biasanya kalau di jalan itu lebih mudah, lebih lambat. Lebih mudah. Ya. Sekalipun ada macet diurai kan? Kalau manusia saja meninggikan derajat sesama manusia, mendapatkan kemudahan dalam hidup, maka bagaimana dengan Allah yang meninggikan derajat makhluknya? Ya. Kalau manusia mengangkat temannya menjadi presiden, mengangkat kawannya jadi pemimpin, dia mendapatkan akses kemudahan dalam kehidupan, maka bagaimana kalau Allah yang mengangkatnya? Ya. Maka tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Ya. Dan yang kedua adalah pengertian akhirat. Akhirat. Ya. Ibu kan nanti insya Allah kalau kita masuk surga itu tidak satu tempat Bu. Ada tingkatan-tingkatan, derajat-derajat. Ya. Ada surga Aden sampai Firdaus itu. Ya. Ada orang yang oleh Allah itu diangkat derajatnya di surga sampai tingkat tertingginya. Yang paling tinggi kira-kira di mana Bu? Yang paling tinggi itu surga yang langsung melihat Allah tanpa hijab. Tanpa hijab, kelihatan. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Al-Qiyamah. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Di hari kiamat nanti ada orang yang wajahnya berbinar, gembira dia. Gembira luar biasa. Ya. Bukan karena masuk surga, bukan, sudah otomatis itu masuk ya. Gembiranya itu ternyata ila rabbiha nadhirah. Dia bisa menatap Allah langsung tanpa hijab. Rindu sejak di dunia itu pengen ketemu Allah ya. Subuh-subuh dipanggil jam 4:09, dia jam 3 sudah siap-siap. Saking ingin cepat menghadap pada Allahnya. Rindu betul ya. Zuhur jam 11:38, jam 11 sudah datang ke masjid itikaf ya. Tapi nggak bisa lihat Allah ya. Cuma serasa diawasi, dilihat Allah, merasakan betul itu. Ketika di akhirat dia lihat Allah tanpa hijab. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada Tuhannya dia bisa lihat langsung. Ya. Jadi siapa mereka itu? Ibu bisa pilih satu di antara dua. Satu, amanu, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan imannya. Jadi kalau ibu ingin diangkat derajatnya oleh Allah, bapak ingin diangkat, dunianya mudah, akhiratnya istimewa, maka pilihan pertama tingkatkan iman. Ya. Cara meningkatkan iman itu gampang. Kata Quran, tambah amal soleh. Tingkatkan terus. Ya. Karena itu di Quran kalimat amanu, iman sering bersanding dengan amal soleh. Ya. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus solihat. Apa saja bentuknya? Boleh salat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Coba cek ya. Kalimat salatnya, kita punya mic ini, bisa dibawa. Ibu bawa mushaf, ya. Sekarang cek di mushafnya ya. Kalimat salat bisa ditulis dengan dua cara. Ya. Kalau ada satu saja yang keliru tulisannya, berarti mushafnya salah. Awas ya. Baik, jazakallah. Baik.
Coba perhatikan sebentar, kalimat sholat di Quran itu bisa ditulis dengan dua cara. Satu seperti ini, saya tuliskan sholat, ya. Yang kedua yang ini, sholat. Pelan-pelan. Ini kalimat pertama, ini kalimat yang kedua. Yang tertulis di mushaf yang ibu pegang sekarang, ya, atau bapak pegang, itu mesti yang kedua yang ini. Kalau tulisan di mushaf ibu yang pertama yang ini, itu berarti keliru mushafnya. Apa bedanya? Kalau yang pertama yang ini, itu hanya menunjukkan makna singular, satu makna saja, bentuknya tunggal, ya, satu kali sholat ini. Tapi kalau yang ini, itu bisa menunjuk dua makna. Bisa menunjuk dua makna, ya. Satu bisa dalam bentuk tunggal, mufrad, singular, mufrad. Yang kedua bisa berbentuk jamak, ya, jamak, plural, banyak. Karena itu kalau ibu baca Quran, belajar ilmu Al-Quran, ini bisa dibaca dengan tiga cara, ya. Riwayat Hafiz, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Riwayat Warsh miring, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, miring. Yang menarik yang ketiga, jamak, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salawat, jamak. Perhatikan, ini uniknya bahasa Quran, ibu tidak akan temukan di kitab manapun. Kenapa ini bisa dibaca dengan tunggal dan jamak, ya. Salat fardu itu berapa banyak? 5. Kalau 5, satu atau banyak? Banyak. Jama atau tunggal? Jama. Asal katanya ditulis dalam bentuk jama, menunjukkan bahwa sholat itu bukan hanya satu kali. Jelas ya? Kenapa bisa dibaca tunggal dan jama? Karena dalam penunaiannya dianjurkan bisa berjamaah. Saya ulang, dianjurkan bisa berjamaah. Silakan. Baik, sayanya juga mesti miring? Enggak. Baik. Ayo kita kembalikan. Lihat sini. Ini bisa dibaca jama' dengan tunggal. Jama' asal tulisannya menunjuk pesan bahwa sholat yang diwajibkan pada kita bukan 1-2 sholat. Ada sampai 5 yang fardu. Jelas ya? Kenapa bisa dibaca tunggal? Ya. Asalnya kita dianjurkan untuk menunaikan sholat, pelaksanaannya kalau bisa berjamaah. Sangat dianjurkan. Ya. Tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu orang tidak bisa berjamaah, boleh nggak sendirian sholatnya? Karena itu bisa dibaca dengan tunggal mufrad, bisa dibaca dengan jamak. Tapi yang paling menarik, saya ulang, yang paling menarik, ketika Allah meminta kita meningkatkan iman, itu baik yang salatnya mufrad, tunggal, munfarid, ataupun jamak, ya. Tapi kalimat penunaiannya ditunjukkan pada kuantitas yang banyak. Baik salatnya sendirian, ataupun berjamaah. Perhatikan, seakan-akan Quran berkata, baik sholat kalian tunaikan sendirian ataupun berjamaah, selalu evaluasi, hari ini mesti lebih banyak dibandingkan yang kemarin, ya. Hari ini mesti lebih komplit dibandingkan yang kemarin, ya. Seakan-akan kalau ada orang-orang yang ingin meningkatkan iman, misal, maaf bu ya, kemarin baru sholat fardu saja, maka mulai sekarang coba tambah sunnahnya, tingkatkan lagi, tambah 2 rakaat sebelum subuh. Kemarin 2 rakaat sebelum subuh, sekarang tambah 4 rakaat sebelum zuhur. Insyaallah. Teknisnya 2-2. Kemarin baru sampai zuhur, sekarang tambah ba'diyahnya. Ya, itu baru salat. Ya. Jadi yang mau saya sampaikan, kalau bapak ibu ingin dimudahkan hidupnya oleh Allah di dunia, dapat kemudahan derajat akhirat yang sangat luar biasa, maka ciri yang pertama tingkatkan iman dengan cara meningkatkan amal soleh. Ya. Coba perbaiki salatnya. Yang belum puasa, tambah puasa. Karena itu ayat puasa dimulai dengan iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Puasa dirangkai dengan iman. Ya. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting ya. Dan ini saya ingatkan karena mungkin barangkali baru kita ta'lim. Jadi nanti ibu ta'lim dengan ustadz manapun, bapak ta'lim dengan ustadz manapun, tolong catat betul keterangan Nabi berikut ini. Yang paling istimewa
ketika Allah mengangkat derajat seseorang, itu ternyata ada yang dikhususkan bagi yang khusus menuntut ilmu. Di pilihan pertama tingkatkan iman, kalau belum maksimal maka tuntut ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Saat Anda datang menuntut ilmu, kita punya pilihan, bisa istirahat, tidur, ya, bisa main, bisa macam-macam. Tapi kita memilih untuk belajar. Apa yang disediakan? Perhatikan, itu langsung diperinci oleh Nabi. Dalilnya hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1389, 1389. At-Tirmidzi nomor hadis 2862. Kemudian Ibnu Majah nomor hadis 219. Ya. Saya bacakan hadisnya ya. Setelah ini kita tutup mukaddimahnya, kita kembalikan pada bahasan kita. Perhatikan kalimat Nabi-nya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapapun yang menyiapkan dirinya dari tempat dia tinggal, menempuh jalan untuk belajar ilman itu walaupun sedikit, Bu. Kita belajar satu hadis saja, ya, atau satu ayat saja. Maka perhatikan kata Rasulullah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang pertama, Allah akan berikan kemudahan pada setiap langkahnya untuk meniti surga. Satu. Ya. Di orang yang menuntut ilmu nanti dengan ilmunya akan lebih mudah dia masuk ke dalam surga. Nanti kita terangkan ya, beda pahalanya orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang yang ibadah tanpa ilmu di ujung hadisnya nanti ya. Dua, wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat itu la tad'u ajnihataha, saat penuntut ilmu mulai berangkat dari rumahnya itu sudah membentangkan sayapnya, ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Saya informasikan yang penting, Bu ya, Pak. Mohon maaf, kalau kita sudah mau belajar dengan ustadz manapun, dimanapun, itu yakinkan pada diri kita. Kata Nabi, kalau saya yang sampaikan, Anda boleh ragu. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, jangan ada celah untuk ragu. Kata Nabi, malaikat sedang memberikan ridhonya, membentangkan sayapnya. Ridho malaikat itu dua artinya. Dua. Satu, mengaminkan doa yang dimohonkan. Mengaminkan setiap doa yang dimohonkan. Di adabnya kalau kita sedang belajar, ikut pengajian, ikut ta'lim, ya, gak usah orang tahu, isi dengan doa, perbanyak. Ya. Barangkali ini caranya Allah memanggil bapak dan ibu, ada doa yang belum terkabulkan, setiap malam disampaikan, belum terkabul, sekarang Allah panggil. Saking sayangnya orang belum dapat kesempatannya, kita dipanggil. Ya. Kalau Anda sudah didudukan, sudah mendengar, ada kesempatan, belum melakukan juga, itu sayang. Sayang. Ya. Yang kedua, al-istighfaru lahu, memohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu ya. Memohonkan ampunan, ditolong isi, belajar dengan siapapun, mulai berangkat sampai pulang, ustadz yang belum datang misal isi dengan doa, banyak istighfar ya. Barangkali cara itu yang terbaik untuk menggugurkan dosa kita, menambah amalan kita ya. Yang terakhir perhatikan bahasa nabinya, wa fadlul alim, dan keutamaan seorang penuntut ilmu bila mengamalkan ilmunya alal abid, dibandingkan orang ibadah tanpa ilmu. Misal ada orang sholat takbir, dia nggak tahu ilmunya, cuma ikut-ikutan saja. Dengan yang sholat tahu ilmunya, takbirnya sejajar dengan bahu misal, jemarinya tidak terlampau lebar, tidak terlalu rapat, angkat, rasakan, buang semua urusan dunia ke belakang misal. Begitu dia takbir, itu pahalanya bedanya dengan yang cuma sholat saja. Kafadlil qamari ala sa'ilil kawakib, seperti keutamaan rembulan dibanding seluruh benda yang ada di langit. Kata para ulama minimal 1000 bulan pahalanya. 1000 bulan. Ibu sholat tanpa ilmu cuma dapat pahala 10. Al-An'am 165. Tapi kalau sholat dengan ilmu, setiap takbirnya sama dengan 1000 bulan takbir. 83 tahun takbir tanpa henti. Ada yang sanggup 1 menit saja takbir begini terus? Tidak ada ya. Maka izinkan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir di siang ini yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pertolongan Allah tidak mungkin kita datang saat ini ya. Semoga Allah memudahkan segala kehidupannya, mengabulkan doa-doanya dan memberikan pahala berlipat untuk mengangkat derajatnya ya.